Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilizan Akaruzmar dari kelas PAI 4B dengan NIM akhir 50. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk presentasi UAS dari mata kuliah pembelajaran peradaban Islam. Adapun judul yang saya bahas kali ini yaitu faktor kemunduran dari Kerajaan Turki Utsmani. Langsung saja untuk pendahuluan, Kerajaan Turki Utsmani atau biasa disebut Kesultanan Ottoman adalah dinasti Islam yang berdiri sejak 1299 hingga 1923. Yang dimana Kesultanan Turki Utsmani ini memiliki luas wilayah yang amat sangat luas, yaitu sekitar 1,8 juta kilometer persegi, yang meliputi sebagian timur Eropa, sebagian Jazirah Arab, dan sebagian utara dari Afrika Utara. Lalu adapun periode kemunduran dari Turki Utsmani itu terjadi selama kurang lebih 4 abad, yang dimulai sejak tahun 1569 hingga 1924, yang digantikan oleh Republik Turki. Lalu ketika kita melihat berbagai faktor kemunduran dari Kerajaan Turki Utsmani, diwarnai oleh berbagai teori-teori konspirasi yang melatar belakangi lunturnya Kerajaan Turki Utsmani, seperti karena pengaruh Yahudi atau Zionis atau Freemason ataupun ketamakan dari Inggris gitu. Cuman menurut Ibnu Khaldun, yang namanya institusi politik yang mengalami kemunduran itu pasti dilatar belakangi oleh faktor internalnya. Karena meskipun ada berbagai faktor eksternal yang melatar belakangi keruntuhan Turki Utsmani, namun jika faktor internalnya itu kuat dan kokoh, maka faktor eksternal pun tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Adapun satu faktor utama yang melatar belakangi keruntuhan Turki Utsmani itu yang pertama yaitu merosotnya semangat intelektual. Jadi gini, Turki Utsmani itu kan adalah sebuah kekhalifahan yang membawa sisa-sisa peradaban Islam. Nah, cuma mereka itu gak punya mentalitas untuk mempertahankannya. Hal itu dibuktikan dari jumlah buku di semua perpustakaan Turki di seluruh kekhalifahan yang gak sampai 30.000 buku gitu, di seluruh kekhalifahan. Sedangkan di era pemerintahan Abbasiyah aja, di kekhalifahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, satu perpustakaan aja itu bisa memiliki 0,5 juta buku atau sekitar 500.000 buku gitu. Bahkan di perpustakaan Cordova di era Muawiyah kedua bisa mencapai 400.000 buku dalam satu perpustakaan. Jadi seakan-akan kayak kerajaan Turki Utsmani itu mengesampingkan mental intelektual dan bangga akan mentalitas perangnya gitu. Dan penyebab dari lemahnya mental intelektualitas tersebut tuh disebabkan oleh menguatnya tarekat sufi pada waktu itu, yang tentunya tarekat tasawuf yang menyimpang. Seperti di tahun 1800-an gitu, gak ada yang namanya sekolah filsafat, sekolah sains, sekolah teknik. Yang ada tuh kayak cuma sastra Arab, sastra Turki, sama tasawuf gitu. Dan sistem pembelajarannya pun adalah menghafal per kata. Dimana ketika guru bilang sesuatu, misalkan saya belajar sejarah, nah lalu si muridnya tuh mengucapkan dengan yang berbeda gitu, kayak contoh saya mempelajari sejarah. Nah, hal tersebut tuh bisa dianggap salah atau dianggap dosa. Jadi benar-benar harus taklid buta, harus benar-benar menyerupai apa yang diucapkan atau apa yang diajarkan oleh para gurunya gitu. Maka dari itu ketika emang tidak ada
tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pola pikir gitu ya. Dari hal itu tuh kayak nggak ada namanya penemuan, nggak ada yang namanya ijtihad gitu, yang dimana pemikiran pembaharu itu dilarang keras pada saat itu. Dan para ulama pun kayak terus menggaungkan bahwa ketika kita zaman dulu gitu, kita kan berjaya, kita bisa menguasai sebagian dunia gitu karena zaman dulu. Nah, maka dari itu kita harus mengikuti bagaimana cara kita menjadi penguasa pada zaman dulu. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang membuat Turkisme itu tidak memiliki semangat intelektual dan mengakibatkan Turkisme itu tidak punya pemikiran baru untuk terus memperjuangkan kekhalifahannya gitu. Dan gagasan-gagasan itu pun kayak muncul dari paham-paham tasawuf yang kacau balau gitu pada masa itu tuh. Dan kayak pada tahun 1734, upaya pembaharuan Turki itu pernah dilakukan dengan upaya mendirikan sekolah teknik untuk militer dengan metode yang lebih maju. Namun jawabannya yaitu ya ditolak oleh para ulama karena alasannya tuh karena hal tersebut berasal dari barat katanya dan bertentangan dengan syariat Islam kayak gitu. Lalu di Istanbul pada tahun 1729, kekhalifahan tuh memohon kepada para ulama untuk mengizinkan percetakan buku. Itu pun hanya sebatas karena itu pun diperbolehkan, namun hanya sebatas mengkaji masalah ukhrawi, masalah agama, dan tidak boleh mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan aspek duniawi gitu. Ya dari situlah penyebab mengapa Kesultanan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran. Jadi kayak mereka tuh sibuk ya mencari kambing hitam gitu atas kemunduran Turki Utsmani. Padahal jika mereka introspeksi diri, maka sebenarnya mereka sendiri yang menjadi dalang atas kemunduran Turki Utsmani. Saya cukupkan sekian ya untuk pembahasan terkait penyebab kemunduran dari Turki Utsmani. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.